Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Evelyn Sari Alfiana. Saya mahasiswa dari salah satu universitas di daerah Jakarta, yaitu Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan di sini saya kedatangan dua teman saya juga. Boleh diperkenalkan? Oke, perkenalkan, nama saya Nabila Madafidya, salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang sekarang mendapatkan satu kelompok bersama Evelyn dan Maimunah untuk melaksanakan wawancara pada malam hari ini. Oke. Halo, nama saya Maimunah Rehana. Saya teman dari Evelyn dan Nabila. Oke. Pada saat ini saya ingin meminta izin untuk mewawancarai kakak untuk tugas kuliah kami, yaitu kewirausahaan, dan di sini kakak sebagai narasumbernya. Apakah kakak bersedia? Ya, saya bersedia. Oke kak, sebelum itu boleh diperkenalkan dulu dengan kakak siapa, terus umur kakak sekarang berapa, dan kegiatannya apa untuk sekarang? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evita Sahara, bisa dipanggil Vita. Umur saya 23 tahun. Sekarang kegiatan saya bekerja di suatu perusahaan di Jakarta. Sekarang saya sudah mempunyai beberapa pertanyaan nih untuk ditanyakan kepada kakak. Mohon dibantu dengan jawabannya ya kak. Ya, baik. Oke, kalau boleh tahu nih, sebenarnya jenis usaha apa sih yang sebenarnya sedang kakak kerjakan? Untuk sekarang, aku sedang menjalankan usaha jual akun aplikasi premium, itu seperti aplikasi Netflix, Spotify, WeTV, Disney Plus, Hotstar, dan lain sebagainya. Oke, sejak kapan kakak memulai usaha tersebut? Aku mulai menjalankan usaha ini sejak pandemi ini aja sih. Aku mulai merambat ke usaha ini. Sebelumnya aku pernah menjalankan usaha diffuser atau humidiffer atau pengharum ruangan lebih tepatnya. Dan sekarang aku beralih ke akun aplikasi premium ini. Gitu. Oke, kalau boleh tahu apa sih alasan kakak membuka jenis usaha tersebut? Ya. Karena saya melihat ada peluang di situ. Nah, selama pandemi ini kan orang-orang lebih cenderung di rumah aja tuh, ya kan. Dulu mall juga ditutup, kita nggak bisa nonton bioskop dan kemana-mana. Nah, jadi semua orang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama keluarga, ya kan, dan bersama gadgetnya tentunya. Entah nonton film, nonton drakor, dengar musik. Nah, sekarang itu udah ada aplikasinya di handphone. Nah, contohnya itu yang tadi saya sebutkan, Netflix, Disney, WeTV, dan lain sebagainya. Jadi saya tertarik untuk membuka usaha ini karena ya semua orang selama pandemi pasti menghabiskan waktunya dengan nonton film karena bete kan di rumah aja gitu. Iya betul. Oke, terus kira-kira kalau boleh tahu nih, berapa sih modal awal kakak untuk membuka usaha tersebut, dan kira-kira keuntungannya bisa berapa itu kak? Kebetulan ini untuk usaha ini punya temen, jadi aku jadi resellernya dia. Jadi aku nggak pakai modal, jadi ya aku nggak pakai modal, jadi aku cuma ngambil untungnya aja. Nah, kalau untuk keuntungannya per bulan itu 100 sampai 500 ribu. Oh, lumayan ya. Oke. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya bakal ditanyakan oleh teman saya, Nabila. Silakan Nabila. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, kenapa sih Kak pada saat itu Kak itu lebih memilih untuk berwirausaha dibanding untuk bekerja di suatu perusahaan? Karena pandemik ini sih yang memilih saya berwirausaha untuk sampingan saya sebelum bekerja di tempat saya sekarang. Nah, setelah saya sudah bekerja di suatu perusahaan, saya masih menjalankan usaha ini, jadi saya nggak meninggalkan usaha ini.
Jadi ini usaha ini untuk uang tambahan saya aja. Selanjutnya apa sih tips and trick yang kakak tekuni saat berwirausaha untuk mensukseskan usaha kakak? Tips and trick dari aku itu ada 4. Yang pertama, lakukan dengan kerja keras dan kedengarannya sepele ya. Tapi kerja keras dan ketekunan ini sebenarnya sangat sulit dilakukan jika tidak ada niat dari dalam diri sendiri. Jadi kita perlu untuk melakukan cara ini agar bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Terus yang kedua itu berani menghadapi tantangan. Dengan kita berani menghadapi tantangan ini, maka kesuksesan menjadi seorang pengusaha dapat kita peroleh dengan mudah. Bahkan kita nantinya akan berani mengambil resiko untuk perkembangan usaha yang kita jalankan. Terus yang ketiga, tidak takut mengambil resiko, karena keberanian dalam mengambil resiko ini bisa jadi salah satu cara dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh usaha yang kita jalankan. Terus yang terakhir itu menumbuhkan sikap percaya diri. Nah itu nggak ada salahnya untuk bersikap selalu optimis dan percaya diri bahwa usaha tersebut akan laku di pasaran. Jadi hal ini akan menjadi fondasi awal bagi kita dalam menentukan apakah usaha tersebut dapat sukses atau tidak di pasaran dan mampu bersaing dengan para kompetitor lainnya. Lalu apakah kakak ini membuka usaha itu karena hobi atau karena ada peluang, Pak? Kebetulan saya membuka usaha ini karena adanya peluang yang saya sudah jelaskan sebelumnya di pertanyaan sebelumnya. Jadi bukan karena hobi. Ya. Menurut saya nggak salah sih bagi yang memulai usahanya bermula dari hobi. Tapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan pasar sekarang. Nah, kira-kira apa nih yang dibutuhkan orang-orang itu apa? Itu sangat penting untuk menjalankan usaha. Nah itu akan jauh lebih mudah diterima di masyarakat jika kita memperhatikan kebutuhan pasar. Terus untuk cara mempromosikannya, gimana sih kakak untuk promosi usaha kakak itu? Ya, aku mempromosikan usaha ini melalui sosial media, karena semua sudah main sosial media ya, jadi aku promosinya lewat sosial media gitu. Terutama dari Instagram, Twitter, Facebook gitu. Jadi akan jauh lebih mudah mempromosikan lewat sosial media sekarang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh Maimuna Riana. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seperti yang saya tahu, setiap berwirausaha itu pasti kan mempunyai saingan. Nah, apakah ada hal yang membuat kakak untuk yakin membuka usaha tersebut? Ya, yang saya tadi sudah katakan di tips and trick, yaitu menemukan percaya diri ya, bahwa kita terjun ke dunia bisnis itu harus mampu untuk bersaing dengan yang lain. Dan kenapa kita harus memperhatikan harga pasar juga? Jadi kita nggak bisa asal ngasih harga agar kita tuh bisa bersaing dengan yang lain, walaupun usaha yang dijalankannya itu sama. Dan kita juga harus observe dahulu apa nih yang bisa menjadi pembeda dengan pesaing yang lain. Entah kita sering ngadain promo, giveaway atau yang lain, agar banyak orang-orang yang tertarik dengan usaha yang sedang kita jalani. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau untuk sekarang kan di masa pandemi, ada usaha kakak yang kayak ada halangan atau berjalan lancar aja? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, karena saya mulai usaha ini justru dari pandemi ya, jadi sampai sekarang lancar-lancar aja, alhamdulillah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, lalu apa motivasi kakak untuk tetap menjalankan usaha tersebut? Motivasinya adalah harus berani menantang diri sendiri.
salah satu kunci keberhasilan para pembisnis muda itu adalah berani menantang diri sendiri. Dengan sifat itu, maka para pembisnis akan lebih mudah bertahan lama di industri apapun, karena terus menantang diri sendiri itu sesuai perkembangan zaman. Oke, yang terakhir, apakah kakak mempunyai pesan untuk anak-anak muda di zaman sekarang yang ingin memulai usaha supaya termotivasi dan tidak mudah putus asa? Pesan-pesan untuk anak muda, yang pertama itu kerja keras. Karena kesuksesan sebuah bisnis itu tidak akan bisa didapatkan dengan cara yang instan ya. Terus yang kedua itu harus bangun sistem bekerja. Saat kita sudah berani untuk memulai sebuah bisnis, hal pertama yang harus kita fokuskan adalah sistem dari bisnis itu sendiri. Dengan memiliki sistem bisnis yang baik, perjalanan bisnis kamu untuk meraih kesuksesan akan jauh lebih mudah. Terus kita juga pantang menyerah. Ya namanya menjalankan bisnis kan pasti ada naik turunnya, pasang surutnya, hingga untung rugi. Namun jangan jadikan hal tersebut sebuah halangan kamu bisa meraih kesuksesan. Gitu. Jangan. Terus kembangkan ide. Di mana ide ini nantinya akan menjadi sebuah fondasi dalam membangun sebuah bisnis yang sukses. Terus selanjutnya harus optimis dan open-minded. Kan dalam menjalankan sebuah bisnis itu pasti akan menemukan banyak perubahan dan juga kondisi yang akan dihadapi seperti tren, pasar hingga hype yang sering berubah dengan pesatnya. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, pastikan kita untuk selalu open-minded dan siap menerima masukan. Dan yang terakhir, tekun sih. Itu aja sih pesan dari saya untuk anak muda yang ingin memulai usaha. Yang penting percaya diri dan jangan takut untuk memulai. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kakak yang sudah bersedia memberikan waktunya kepada kami. Terus makasih juga teman-teman yang udah menyediakan waktunya buat ngerjain tugas. Semoga usaha yang kakak jalani sekarang selalu lancar, terus dapat memotivasi banyak orang juga untuk mencoba berbisnis dan melakukan hal yang mereka suka, tapi tetap bisa menghasilkan sesuatu dan bermanfaat. Terima kasih banyak kakak, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vita. Iya, terima kasih Kak Maimunah, Raihana, Nabila.